Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar semuanya hari ini? Sore. Baik. Kayak yang lain baik? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Baik. Semangat, masih semangat hari ini? Semangat. Pasti semangat. Semangat. Semangat dong. Aku sangat semangat loh, Bentar lagi Kak. buka. Iya, bentar lagi buka benar. Oke, terima kasih ya sudah berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Salwa Fadila, saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Nah, selanjutnya adalah perkenalan kepada teman-teman, dimulai dari orang di samping kanan saya. Sebutkan nama lengkap dan nama panggilan. Nama lengkap saya Mundur Falan Nugroho, bisa dipanggil Falan. Bisa dipanggil Mundur juga. Oke, silakan. Perkenalkan teman semua, nama saya Ruben, biasa dipanggil Ben. Oke, lanjut. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan nama saya Stephen William. Bisa dipanggil Willy, bisa dipanggil Stephen. Oke, silakan lanjut. Ya, perkenalkan nama saya Uli Aulia, biasa dipanggil Uli Aulia. Oke, lanjut. Perkenalkan nama saya Andin, panggilnya Andin aja udah. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Rizky Kinawati, biasa dipanggil Erni. Ini ya. Panggil saya juga boleh terakhir. Oke, Boleh. yang terakhir. Oke, perkenalkan, nama saya Mulyadi, biasa dipanggilnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman sudah memperkenalkan namanya masing-masing. Sebelumnya kita berkumpul pada sore hari ini untuk melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, oke, sebelumnya di sini teman-teman sudah tahu belum sih apa itu bimbingan kelompok? Belum. Tahu. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling, di mana bimbingan kelompok ini bertujuan untuk membantu anggota kelompok untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok itu adalah suatu interaksi di mana anggota kelompok mampu berpartisipasi secara aktif untuk mendiskusikan tema atau topik yang akan kita diskusikan pada hari ini. Selanjutnya, saya juga berharap teman-teman di sini mampu secara sukarela dan terbuka untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Kemudian, jika ada hal-hal yang berkaitan dengan aib atau hal-hal pribadi yang disampaikan oleh teman-teman sekalian di sini, saya harap itu dirahasiakan ya, atau disimpan dalam kelompok ini saja. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini juga ada komponen kelompok, di mana komponen kelompok ini terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama ada pemimpin kelompok, saya sendiri. Kemudian ada anggota kelompok, itu biasanya terdiri dari minimal 7 orang dan maksimal 15 orang. Di sini anggota kelompok adalah teman-teman sendiri ya. Dan yang terakhir adalah dinamika kelompok. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, dinamika kelompok itu merupakan suatu kondisi di mana anggota kelompok saling berinteraksi untuk mendiskusikan topik-topik yang dibahas. Nah, selanjutnya bimbingan kelompok juga memiliki
fungsi pencegahan, di mana diharapkan setelah kita melakukan bimbingan kelompok ini, teman-teman mampu mencegah hal-hal yang tidak baik dari topik-topik yang kita bahas terjadi dalam kehidupan teman-teman. Dapat dipahami? Bisa. Oke. Bisa. Nah, yang terakhir itu ada topik layanan dalam bimbingan kelompok. Di sini ada dua jenis topik layanan. Yang pertama adalah topik tugas dan yang kedua adalah topik bebas. Topik tugas itu adalah topik yang diberikan atau dimunculkan oleh saya sebagai pemimpin kelompok, dan topik bebas adalah topik yang dimunculkan oleh teman-teman sebagai anggota kelompok. Nantinya kita akan memilih salah satu dari topik layanan tersebut ya. Oke, setelah tadi dijelaskan tentang bimbingan kelompok, sudah dapat dipahami oleh teman-teman sekalian? Paham. Oke, nah ya, biar sebelum kita memulai diskusi kita agar lebih rileks, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Saya contohkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ice breakingnya tepukan aja ya. Tapi tetap butuh konsentrasi. Kalau saya bilang pagi, itu tepuk 1 kali, siang 2 kali, sore 3 kali, malam berhenti. Oke, coba dulu ya, kita coba. Pagi, siang, sore, malam. Berhenti, aduh. Konsentrasi ya, konsentrasi. Masih percobaan. Sekarang kita mulai ya. Siap. Oke, mulai. Konsentrasi. Nah, pagi, siang, pagi, sore, siang, pagi, sore, siang, malam. Oke. Masih konsentrasinya masih bagus ya. Masih dong, kakak. Masih dong. Oke, sebelum kita memulai diskusi, saya di sini akan menyampaikan peraturan terlebih dahulu ya agar diskusinya berjalan dengan tertib. Jadi jika teman-teman ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, diharapkan untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah dipersilakan oleh saya, maka teman-teman dipersilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Sebelum itu saya memberi waktu kepada teman-teman untuk menyiapkan dirinya sebelum memulai diskusi, seperti merilekskan duduknya atau menyimpan barang-barang yang sekiranya mengganggu berjalannya diskusi. Dipersilakan. Kalau HP nggak apa-apa? Stefan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sesi diskusi. Di sini topik lain yang akan diberikan yaitu topik tugas akan dimunculkan oleh saya dengan tema kenakalan remaja. Nah, remaja kita nih masih masuk dalam usia-usia remaja ya. Jadi mungkin kenakalan remaja ini masih relate hubungannya sama kehidupan sehari-hari kita. Ini benar nggak? Betul. Menurut teman-teman nih, kenakalan remaja itu perilaku seperti apa sih? Aku. Oke, si aku dulu. Oke, silakan. Stefan. Ben duluan. Oke, masih bersama saya untuk menyampaikan pendapat saya. Jadi kenakalan remaja, menurut saya itu kayak misalkan stimulus, kalau misalkan sekolah terus tawuran, terus apalagi ya? Ya banyak lah pokoknya. Pembunuhan juga termasuk kenakalan remaja. Karena sekarang kan remaja-remaja tuh kayak udah nggak bisa dikontrol lah gitu ya, kayak malah sampai ke tingkatnya tuh udah malah jadi Tinggi banget. tinggi banget.
Oke, tadi kata teman kita Ben, kenakalan remaja tuh contohnya seperti membolos sekolah, terus bahkan ada yang sampai tingkat kriminalitasnya tinggi, bahkan ada yang sampai membunuh orang lain ya. Buat teman-teman yang lain ada yang ingin membukakan pendapatnya lagi? Oke, sebagai aku. Oke, Stephen. iya Stephen, silakan. Terima kasih Kak Salma sudah memperbolehkan saya berbicara ya, pendapat. Aku sangat setuju tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ben ya, di mana memang kenakalan remaja itu bisa seperti ini nih, ada bolos sekolah, ada tawuran antar pelajar, dan aku sempat mendengar berita-berita kemarin itu tuh tempatnya di Bandung sana, itu tuh kenakalan remajanya sangat tinggi ya, sampai mohon maaf ya teman-teman semua, itu tuh sampai tingkat ke seks bebas pada remaja itu kan ya gitu tuh. Nah, aku gitu aja sih beneran. Kasih. Tadi yang disampaikan oleh teman kita Stephen ya, jadi di suatu daerah di Bandung gitu tuh, bahkan kenakalan remaja tuh sampai ke tahap seks bebas, dimana seks bebas itu sangat-sangat apa ya namanya, sangat-sangat berbahaya sekali gitu tuh, apalagi di usia remaja tuh usia-usia dimana lagi ini sedang mencari jati diri, terus lagi labil kayak gitu. Nah, selanjutnya kenakalan remaja tuh disebabkan oleh apa sih? Ada yang ingin? Oke, selanjutnya nih ya, apa sih faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja itu? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, Andi silakan. Izin berpendapat ya. Menurut saya, yang saya tahu gitu ya, kenakalan remaja ini sering disebabkan oleh faktor lingkungan keluarganya, seperti broken home kayak gitu. Jadi banyak gitu anak-anak zaman sekarang itu mencari perhatiannya dengan melanggar norma-norma yang berlaku gitu, seperti itu. Oke, cukup. Ya tadi teman kita Andi mengatakan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja tuh yang pertama dari lingkungan keluarga yang kurang baik ya, atau istilah sekarangnya disebut broken home. Jadi mereka tuh remaja-remaja itu kurang mendapatkan perhatian di rumahnya, sehingga dia mencari perhatian di luar rumah dengan melanggar norma-norma sosial. Nah teman-teman ada yang ada yang sependapat dengan Andin atau memiliki pendapat lain? Oke, Mia, silakan. Oke, tadi pendapat Andin terkait dengan akibat dari pergaulan remaja gitu kan ya, betul ya? Kenapa? Iya, faktor penyebabnya gitu kan. Nah, dari faktor keluarga itu yang pertama. Dan di situ kita juga yang tadi sudah dijelaskan juga diungkit juga sama pemimpin kelompok, bahwasanya istilahnya itu broken home gitu ya. Tapi nyatanya di sekarang itu keluarganya sehat-sehat saja, tetapi anaknya itu malah apa ya, pergaulannya juga tidak sehat gitu. Karena apa? Mungkin karena tadi yang kedua gitu faktornya, yaitu faktor lingkungan. Yang favoritnya itu tidak mendukung dia gitu, ditempatkan di lingkungan yang salah gitu tuh. Keluarga yang sudah mendidik seperti ya baik gitu ya, tetapi ketika diterjunkan ke lapangan malah mendapatkan lingkungan yang tidak mendukung dirinya dan terus terjerumus ke pergaulan bebas misalkan. Itu sih. Cukup. Ya tadi teman kita Mia mengatakan faktor penyebab kenakalan remaja yang lainnya yaitu bisa dari lingkungan, iya lingkungan, baik lingkungan sosial atau lingkungan pertemanan ya. Jadi kenakalan remaja itu bisa disebabkan oleh banyak faktor ya. Tadi kata Andin bisa dari lingkungan keluarga yang tidak baik, terus kata Mia dari lingkungan pertemanan yang tidak baik, atau bahkan ada yang lingkungan keluarganya baik tetapi dia
berada di lingkungan yang kurang baik sehingga terjerumus ya ke dalam kenakalan remaja tersebut. Nah, di sini apa sih yang teman-teman gitu tuh di sekitar rumahnya atau di lingkungan ada nggak sih kenakalan remaja yang meresahkan kayak gitu bahkan sampai mengganggu kegiatan masyarakat? Ada nggak? Oke, silakan. Iya. Ini berarti contohnya kan ya? Iya, contoh di lingkungan contoh di lingkungan sekitar. sekitar saya tuh kenakalan remaja yang terjadi di lingkungan sekitar tuh contohnya seperti tawuran. Itu tuh karena rumah saya tuh ya nggak jauh dari sekolahan dan berdekatan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya, itu sering terjadi pertikaian. Akhirnya banyak ya tawuran seperti itu. Meresahkan sekali itu. Itu Stephen-nya ikut juga? Enggak, Stephen nggak boleh galak. Ya, tadi yang disampaikan oleh teman kita Stephen ya, jadi di lingkungan sekitar rumahnya karena dekat dengan sekolah banyak terjadi sering terjadi tawuran ya. Kemudian ada nggak sih yang lain? Contoh yang lain. Oke, silahkan Erni. Kalau di lingkungan saya atau di sekitar saya itu biasanya kayak geng motor ya, karena apalagi kemarin viral banget gitu geng motor di mana-mana gitu kan. Dan itu tuh bener-bener membahayakan banget gitu kan, karena bawa celurit, bawa golok dan segala macamnya gitu kan. Ya. Kan itu bisa membahayakan pengguna jalan yang lain gitu loh, yang tadinya kita punya tujuan mau ke sini di perjalanan ketemu geng itu kan, maksudnya kita takut juga gitu ya, takut juga. Ya kita jadi takut gitu kan, jadi parno gitu. Itu yang meresahkan sih gitu. Kalau enggak, kalau misalkan di apa ya, kalau di sekolah-sekolah, kalau di sekitar saya ya, kalau tawuran apa ya, kurang sih kalau di sekitar saya. Tapi kalau mungkin di daerah yang berdampingan dengan saya mungkin ada aja kalau tawuran gitu. Iya, Kayak tadi Erni mencontohkan salah satu contohnya yaitu ramainya geng motor ya. Bahkan geng motor itu ya disebut juga gangster, mereka membawa senjata tajam yang akan membahayakan dan meresahkan warga sekitar ya. Nah, dari dua contoh tadi itu kan memberikan dampak yang sangat-sangat buruk gitu tuh bagi kehidupan masyarakat gitu kan. Jadi masyarakat tuh tidak hidup dengan tenang, mereka merasa was-was, mereka mau pergi keluar malam, ketakutan kayak gitu. Oke, di sini saya ingin menanyakan dari tadi dari dua contoh tadi yang diberikan oleh teman kita Stefan dan Erni, apa sih dampak yang terjadi dampak yang muncul karena adanya perilaku kenakalan remaja tersebut? Ya, dari Mia silahkan. Oke, kenakalan remaja tadi gitu ya yang sudah dibahas oleh teman-teman saya yang sudah berpendapat juga, ya dari Stephen, dari Erni gitu, bahwasanya ada ya kayak tawuran, terus kemudian ada geng motor gitu kan ya. Ya dampaknya itu pasti yang pertama itu dari geng motor sendiri ya, sama tawuran meresahkan warga ya. Iya, meresahkan warga itu jadi takut juga gitu kan ya. Tadi juga Stephen juga mengungkapkan juga ya takut gitu kan, karena rumahnya berdekatan gitu kan. Itu yang pertama meresahkan warga. Terus kemudian ada dari dampaknya juga ya diri dianya juga bakalan menurun prestasi di belajar di sekolah mungkin gitu atau di kampus gitu, karena tujuan dia itu tidak jelas tadi gitu, kok sekolah malah tawuran gitu kan, terus kok ada gangster, kenapa tidak ada kegiatan yang lain gitu. Itu sih mungkin ada tambahan dari teman-teman. Oke, tadi sudah disampaikan ya beberapa dampaknya. Nah, dari Guntur ada nggak sih pendapat yang lain? Dampaknya? Iya, dampaknya dari kenakalan remaja tuh. Jadi dampak
dari kenakalan remaja yang tadi yang sudah disebutkannya, meresahkan warga gitu ya. Terus mungkin pendapat lainnya dari mencoreng nama keluarga, mencoreng nama sekolah juga gitu. Terus apalagi lingkungan juga jadi wah itu terkenal di situ geng motor kayak Cilegon aja gitu kan. Cilegon wah di situ hati-hati malam-malam nanti ini gitu, ada geng motor sekitar jam 9 malam gitu. Jadi ya intinya meresahkan warga juga sih. Ini apa statementnya sama. Tapi apa ya lebih ke contohnya sih. Mungkin itu aja sih. Kayak tadi dari Guntur itu lebih ke mencoreng nama baik ya, baik nama baik orang tua, keluarga, bahkan nama baik daerah. Iya. Selanjutnya dari Uli ada pendapat ya Mbak? Pendapat lain mengenai dampak dari kenakalan remaja. dampak dari kenakalan remaja ya, kalau menurut saya banyak sekali ya. Contohnya membahayakan diri sendiri, orang lain, terus membahayakan lebihnya tuh ke diri sendiri, karena yang seharusnya masa-masa atau usia emas untuk berproduktif itu dia malah pakai untuk hal-hal yang tidak berguna gitu. Terus kalau untuk orang lain, ya orang lain yang tidak bersalah atau tidak berdosa gitu, terkena dampak dari kenakalan atau rasa ingin coba-cobanya gitu. Seperti itu sih. Ya yang dikatakan oleh Uli itu benar banget ya, apalagi sekarang gitu tuh di berita-berita ya banyak banget kasus-kasus tindak kriminal yang pelakunya itu berada di usia remaja gitu tuh. Nah, dari tadi dampak-dampak itu menurut teman-teman ada nggak sih solusi efektif untuk kita sebagai remaja menghindari dari kenakalan remaja itu? Oke, Ben silakan. Jadi kalau menurut saya solusinya sebenarnya banyak ya. Iya. Tapi saya mau sebutkan beberapa aja. Yang pertama itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi yang muslim. Kemudian mempersibuk diri dengan hal-hal yang positif, itu kan penting banget tuh buat kita, apalagi kita remaja gitu kan. Iya. Kayak emang lagi masanya aja itu buat sibuk-sibuk gitu, organisasi, sekolah ekstrakurikuler gitu kan. Iya. Gitu sih. Iya. Tambahan. Iya, silakan ya. Ya tadi itu sudah dijelaskan oleh Ben bahwa solusinya ya yang pertama tadi gitu diingat lagi ya, mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan ya. Terus kemudian menyibukkan diri dengan aktivitas keseharian gitu yang positif gitu ya. Soalnya remaja sekarang ini ya bingung gitu, dia itu mencuahkan gitu ya kesehariannya, kegiatannya itu untuk apa gitu. Di situ dia itu kayak bingung apa sih tujuan remaja ini gitu tuh. Dan bahkan pemikirannya juga sekarang ini ya khususnya apa ya, pengalaman teman-teman saya juga gitu ya yang memang tadi gitu terdampak oleh pergaulan bebas tadi, dia mikirnya itu dimanfaatin lah gitu remajanya gitu, dimanfaatin dengan ya tadi gitu kesenangan dia itu ya bentuknya kayak gitu. Dan itu perlu ada apa ya, pemahaman dulu gitu dari dirinya bahwa ya kebaikan itu bukan seperti itu gitu. Bisa ya tadi gitu misalkan ikut eskul, ikut atau kegiatan-kegiatan yang ekspor skill dia gitu. Itu sih. Jadi ya pemahaman dia terkait dengan tujuan dia remaja itu hidupnya buat apa. Oke. Dari Andin mungkin ada tambahan? Cukup dari saya. Oke. Mau tambahin. Ya silakan Andin. Kalau dari saya sih solusinya kayak memfilter pertemanan ya, maksudnya ketika kita berteman gitu di luar, maksudnya kita punya teman baru, kita harus bisa memfilter pertemanan itu, apakah itu pertemanan yang baik ataukah pertemanan yang tidak baik gitu. Kalau memang pertemanan yang baik boleh kita ikuti, boleh kita contoh gitu di dalam pertemanan itu. Tapi kalau memang tidak baik, ya kita jangan ikut-ikutan dan jangan coba-coba hal-hal yang tidak baik gitu. Dan nanti akhirnya merugikan diri kita sendiri juga. Itu sih cukup. Oke. Ada lagi? Oh, oke. Ben nambahin lagi. Jadi harus ada dukungan ya dari orang tua gitu. Misalkan contoh tuh banyak dari misalkan
saya sih sebenarnya salah satu contohnya, saya tuh kayak suka banget sama bulu tangkis. Dan cerita sedikit dulu ya, Iya. suka banget sama bulu tangkis. Terus waktu SD tuh kayak, ma pengen ini dong les badminton dong gitu. Tapi orang tua tuh kayak apa sih, ngapain sih gitu tuh. Itu kan jadinya kan kita kan Down juga ya. gitu. Jadi kitanya Jadi males gitu ya. kalau nggak di rumah tuh kayak rasanya udah amat orang tua gue wajib ini gitu. Jadi kita mikirnya gitu. Jadi emang support orang tua itu penting banget sih. Ya benar banget. Terus Tadi Stephen menambahkan. sedikit nambahin boleh ya? Ya. Jadi teman-teman, tadi apa yang sudah dikatakan oleh teman-teman semua tuh menurut saya tuh good gitu. Semuanya adalah solusi yang efektif gitu. Mungkin tambahan sedikit dari saya tuh kepada orang tua sih, pada orang tua juga sih ya. Jadi kita kan untuk mencegah, kita kan bakal jadi orang tua juga. Nah, jadi kita tuh sebagai orang tua itu tuh seperti tadi, betul. Seperti yang tadi telah dikatakan oleh teman kita nih yang ganteng ini si Ben, itu tuh bagaimana orang itu, anak itu kalau disupport sama orang tua tuh jadinya bisa meningkat gitu tuh. Hal-hal yang apa bisa ya misalkan hal yang terpendam gitu kan, kayak bakatnya tadi di bulu tangkis itu bisa tersalurkan, dan akhirnya kan jikalau sudah seperti itu dia tuh ya berpikiran ya saya tuh lebih baik menjalani hal-hal yang seperti ini nih, bisa bermanfaat, bisa meningkatkan bakat kita. Siapa tahu kan melalui seperti itu yang hobi futsal bisa jadi pemain bola timnas itu kan, hobi badminton bisa keluar negeri main ini gitu tuh. Iya seperti itu sih kalau dari aku. Iya, tambah lagi ya. Namanya. Tadi gitu yang sudah disampaikan oleh Ben sama Stephen gitu kan ya, kayak yang merujuk ke remaja, ke keluarga gitu kan ya. Itu saya setuju pendapat mereka berdua, karena memang keluarga itu ya nomor satu ya, Be. Ya semuanya itu balik lagi ke keluarga kan pasti gitu. Setiap remaja juga gitu, senakal-nakalnya remaja, terus ya seambruk-ambruknya remaja, pasti ada sisi dimana dia itu bakalan ya mikir gitu, saya berasal dari keluarga ini gitu kan ya. Nah tapi ya dari keluarga juga sih ya, tadi dari keluarga itu jangan sampai otoriter juga gitu, otoriter dalam pengasuhan gitu. Karena pernah apa ya, kalau misalkan menurut pendapat saya ketika orang tua itu malah mengekang gitu kan ya, terus malah tidak membebaskan anaknya untuk mengeksplor hobinya gitu ya, dan itu kayak mandet, anaknya tuh bingung gitu. Jadi kayak ya Allah gitu, kok saya harus menyesuaikan sama orang tua gitu kan ya, padahal saya punya passion sendiri gitu ya. Itu jadi ya sebagai orang tua sih balik lagi ilmu parentingnya itu harus dipakai juga sebagai orang tua gitu, untuk diaplikasikan ke anaknya nanti gitu, agar si ini nih pergaulan remaja ini bisa teratasi juga dari akalnya dia itu sih. Ada yang ingin menambahkan lagi? Ya udah cukup. Oke. Tadi dengan pendapat Ben, Stefan, sama Mia ya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa pengaruh orang tua juga sangat berpengaruh ya terhadap kenakalan remaja. Nah jika gitu tuh orang tua tersebut mendukung anaknya, mensupport anaknya, anak tersebut bisa saja terjauhkan dari hal-hal yang itu kenakalan remaja tersebut gitu tuh, terhindar. Iya terhindar. Sebaliknya jika orang tua tersebut mengabaikan, tidak mensupport anaknya, kemungkinan besar anaknya itu akan terjerumus ke dalam kenakalan remaja tersebut. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih untuk diskusinya pada hari ini. Nah, di sini ada yang ingin menyimpulkan nggak hasil apa atau isi diskusi kita pada hari ini?
Oke. Yang saya dapat dari bimbingan kelompok pada hari ini yaitu yang pertama, kenakalan remaja itu merupakan perilaku yang tidak baik ya yang dilakukan remaja. Itu contohnya itu kayak tawuran anak pelajar, terus suka bolos sekolah, terus melakukan pelecehan seksual gitu-gitu kan ya. Terus sebab dari kenakalan remaja itu yang saya dapat juga yang dari barusan teman utarakan juga itu ada banyak. Nanti ada sebabnya, ada dari orang tuanya yang kurang mendukung, terus lingkungannya atau ya lingkungan baik pertemanan, lingkungan di masyarakatnya juga kan. Kemudian akibat dari kenakalan remaja itu tuh ya banyak. Tadi ya salah satunya ya membuat kegaduhan di masyarakat, terus merugikan orang lain juga gitu kan. Yang kita misalkan mau berangkat kerja ada tawuran, telat gitu kan, dan itu sangat merugikan gitu kan. Kemudian gimana sih solusinya gitu biar kenakalan remaja ini bisa ditahan gitu, bisa biar nggak ada lagi kenakalan remaja. Seperti tadi sebagai orang tua gitu kan, sebagai orang tua kita tuh harus support anak kita, terus juga kita tuh harus melakukan sebagai remaja kita harus melakukan hal-hal yang positif, sibukin diri sama kegiatan gitu. Itu sih. Oke, terima kasih ya Ben sudah menyimpulkan diskusi kita pada hari ini. Berikutnya. Nah, selanjutnya pesan-pesan dari teman-teman untuk diskusi kita pada hari ini. Yang ingin menyampaikan terlebih dahulu? Aku. Oke, Andin dulu ya. Menurut saya bimbingan kelompok kali ini sangat seru. Seperti itu. Oke, cukup. Oke, selanjutnya ya, silakan. Oke, menurut aku bimbingan kelompok di hari ini tuh wah topiknya sangat bikin kita tuh kepo, penasaran, dan akhirnya kita banyak informasi yang didapatkan di hari ini gitu tuh. Cuman alangkah baiknya mungkin ya teman-teman bisa lebih aktif lagi nih nanti di bimbingan kelompok nantinya gitu. Oke. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, Boleh. oke, Uli silakan. Pesan-pesan ya. Iya. Jadi pesannya ini bimbingan kelompoknya topiknya bermanfaat banget ya, seru banget gitu. Apalagi lagi marah-marahnya gitu tentang kenakalan remaja gitu. Emang harus ada edukasi sih ya dari kitanya gitu atau dari orang tua dan pemerintah gitu. Terus pesannya nanti bisa kalian bimbingan kelompoknya dilakuin di outdoor gitu ya, biar lebih seru lagi. Iya, Gitu. boleh tuh. Gitu aja. Diterima dengan baik ya. Semoga nanti pertemuan selanjutnya kita di tempat yang lebih baik atau bahkan di luar ruangan gitu. Iya, oke. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan pesan-pesannya? Sudah cukup ya. Nah, sebelum acara diskusi ini ditutup, saya berharap sebagai pemimpin kelompok diskusi kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, kemudian memberikan informasi agar kita sebagai masyarakat remaja juga terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut. Nah, selanjutnya untuk kontrak pertemuan bimbingan kelompok, teman-teman setuju kita bertemu lagi di hari apa? Atau tanggal berapa? Hari Jumat. Aku sih setuju di hari Jumat sih, Jumat lusa tapi. Oke. Iya. Jumat lusa ya. Jam berapa kira-kira bisanya? Abis ini deh, abis abis Jumatan ya. Jumat. Biar masih ada aroma sholat Jumat, masih Jam pada 1 jadi ya. masih pada ganteng gitu loh. Ya, aroma beribadah ya. Jam 1 jadi ya. Iya. Perkiraan jam 1 ya. Gimana? Aku boleh mengusulkan tempatnya? Ayo boleh banget. Boleh? Ya, silakan. Iya, kebetulan aku tuh ada villa di dekat rumah. Nama villanya adalah Villa Puyol gitu. Iya, Boleh tuh, boleh. Iya, Villa Puyol tuh di situ tuh deket di
Kecamatan Tirek gitu tuh. Kampung Apa? dinosaurus. Kecamatan mana? Kecamatan Tirek Kampung Dinosaurus. Oh Iya. Oh iya, aku juga tahu. Kecamatan Tirek itu kayak banget ya. Oh yang beliau-beliau itu ya? Iya. Aduh, tempatnya tuh Boleh, surga. boleh. Iya. Asli banget gitu. Iya, boleh saya setuju di situ. Teman-teman yang lain gimana? Setuju banget sih. Ya. Jadi untuk pertemuan kita selanjutnya yaitu hari Jumat lusa jam 1 siang di villa dekat rumah Stefan di Puyol ya, Iya, betul. Desa Tirek, Tirek Kampung Dinosaurus. ya. Oke, mungkin untuk diskusi kita atau bimbingan kelompok kita hari ini dicukupkan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi secara aktif dalam bimbingan kelompok hari ini. Sebelum menutup acara, kita mengucapkan ayatul hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin.